Gibah dan namimah. Di sini ada 3 poin penting dalam materi kita yang pada pertemuan hari ini. Ini semua sama-sama akhlak tercela, ya. Fitnah, gibah, namimah. Ini saya buat lingkaran karena ini termasuk lingkaran penyakit apa? Akhlak tercela. Penyakit lisan. Karena semua ini juga berasal dari lisan. Dan ya ini semua termasuk perbuatan yang tercela. Yang pertama kita bahas dulu mengenai fitnah. Fitnah dari asal bahasanya pasangan, yang berarti ujian atau cobaan. Nah, kalau secara bahasanya fitnah itu suatu perkataan yang tidak ada kebenarannya kemudian disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan nama seseorang. Itulah fitnah. Nah, kenapa fitnah ini termasuk hal tercela? Ya, karena sangat berbahaya. Dalam hadisnya itu, wal fitnatu asadun minal qatl. Ya, minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Itu seputar tentang fitnah. Nah, biasanya motivasi seseorang melakukan fitnah ini diantaranya ya karena biasanya iri hati, kan? Kita punya rasa iri hati, terus kita punya persaingan dalam jabatan atau dalam perdagangan, perekonomian dan urusan bisnis yang lainnya. Biasanya timbullah sifat-sifat fitnah untuk menjelekkan nama orang. Jadi untuk adik-adik diperhatikan untuk jangan saling memfitnah antara satu sama lain. Baik, Pak. Nah, kalau kita terkena fitnah dari seseorang atau dari ini kan fitnah nggak berlaku untuk individu, kan, bisa untuk kelompok juga. Gimana caranya kalau kita terkena fitnah oleh orang? Ya, kita harus meminta ampunan kepada Allah. Kita juga harus introspeksi diri, barangkali dalam diri kita ada suatu sifat yang mungkin harus kita benahi, karena kan seseorang itu memfitnah kita pasti ada suatu maksudnya. Jadi kita harus perbaiki diri supaya ya kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Selanjutnya ada namimah. Namimah ini berasal dari kata namam, yang berarti ada domba. Jadi namimah ini adalah suatu sifat untuk membuat pertikaian antara dua individu bisa, kelompok bisa. Jadi contohnya gini, misalnya Isma dengan Latif ngomong, kalau si Lutfi ini katanya orangnya berhasil. Terus giliran si Isma main sama si Lutfi, si Isma bilang kalau si Latif ini orangnya keras, asik, ya sama-sama gitu. Jadi kan keduanya saling bertikai. Jadi intinya adu domba ini membuat pertikaian antara ya kedua belah pihak, ya kelompok bisa, organisasi bisa, individu. Makanya namimah ini sangat berbahaya. Itu juga masih seputar penyakit lisan kita. Jadi dalam dalilnya juga ada ya
Ya la tadkhulul jannata namamu. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Nah, contoh dampak bahaya dari namimah yang lain itu juga dialami oleh bangsa kita sendiri. Dulu waktu zaman penjajahan Belanda kan, kenapa kita bisa dijajah oleh Belanda? Karena kan ya walaupun negara Belanda dan Indonesia kan masih luasan negara Indonesia, masih banyak kan penduduknya, masih banyak orang Indonesia daripada orang Belanda. Tapi kenapa orang Belanda bisa menjajah orang apa di bangsa Indonesia ini? Ya karena orang Belanda itu mempelajari politik yang namanya ya strategi David Attenborough, yaitu strategi adu domba. Jadi Belanda datang ke suatu daerah-daerah, dia melakukan adu domba. Nah disitulah akhirnya Indonesia pecah belah dan akhirnya mudah dijajah oleh Belanda. Itulah bahayanya dari namimah. Dan untuk yang terakhir yaitu gibah. Gibah ini membicarakan keburukan orang lain. Itu juga nggak boleh. Ya, karena dalam surat Al-Hujurat ayat 19 sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Sama seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati, ya kan? Gimana Mbak Cici gitu kan? Yaitu ibarat gibah itu mirip seperti itu. Ibarat kita memakan daging saudaranya yang telah mati. Itu dari gibahnya. Makanya untuk adik-adik untuk selalu menjaga lisannya ya, biar kita bisa terhindar dari sifat fitnah, namimah, gibah. Sifat gibah itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri juga. Gibah biasanya tidak, ya kalau gibah ini kan nggak bisa dilakukan hanya satu orang, biasanya kan 2 orang atau lebih gitu kan. Karena kita juga butuh lawan bicara untuk ya sama-sama membicarakan keburukan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik ini suka gibah, ya hati-hati aja. Kalau adik nggak ada di situ juga adik jadi bahan gibahnya. Misal Isma Manto ini lagi gibahin Latif, nanti markernya nggak ada, ya markernya yang jadi bahan Isma sama Latif. Jadi ya kalau kalian punya teman-teman yang suka gibah, terus ya hati-hati aja kalau kalian nggak ada di situ, ya kalian jadi bahan gibahnya gitu. Makanya ya hindarilah sifat-sifat gibah itu ya. Karena ada dalilnya juga, wal ghibatu asadun minaz zina. Dosa apa? Hati-hatilah kamu dalam gibah, karena gibah itu lebih berat daripada zina. Terus sahabat bertanya, kenapa kok bisa begitu ya Rasul? Nah kata Rasul ini, kalau orang pelaku dosa terus dia bertobat, ya tobatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau orang gibah melakukan tobat dan tobat dari dosa gibahnya, itu Allah nggak akan mengampuni sebelum orang yang gibah itu memaafkannya. Makanya itu hati-hati. Itulah tadi bahayanya gibah. Nah, ya mungkin itu aja materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi kita fitnah, namimah dan gibah. Terus selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi sedikit dari pembahasan materi yang telah Bapak sampaikan dari teman-teman, mungkin dari adik-adik, mungkin ya Mas Isma. Mas, kenapa gibah bisa bahaya, lebih bahaya daripada perbuatan zina? Karena gibah Ayo, Mas Latif dibantu Mas Latif. Mas Sofi dibantu. Kenapa gibah itu lebih bahaya daripada zina?
Gimana mereka? Setelah ini kalian bentuk kelompok terus diskusikan itu di LKPD sudah ada sekelompok teman-teman. Nanti teman-teman diskusikan minggu depan. Iya, Pak. Oke, sekian dari Bapak. Selanjutnya Bapak mohon maaf. Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.